إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para pemirsa rahimakumullah, ya kalau kita lihat apa yang ada dalam Islam ini adalah merupakan perilaku hidup tiap hari di mana manusia dalam kehidupannya harus menyembah Allah. Ya, zahirnya dalam bentuk ibadah sholat, batinnya menegakkan sholat itu, nilai-nilai sholat itu batinnya, zahirnya melaksanakan ibadah sholat. Sehingga tidak cukup orang itu iling kepada Allah langsung sudah dinyatakan sholat. Ya, sebagaimana orang kebatinan. Termasuk juga tidak cukup melaksanakan ibadah sholat dari takbir sampai salam dengan hati yang lupa. Kalau dia sholat, kalau dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, jadi itulah Islam. Ya, zahirnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan ibadah fisik secara zahir, dengan didasari ketundukan hati kepada Allah, di mana dasar dari ketundukan ini adalah iman kepada Allah. Yaitu bagaimana iman? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah. Nah, ini dasarnya iman, kemudian harus dibuktikan iman tersebut dengan perbuatan ibadah yang benar dan berperilaku yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari paragraf hadis ini, maka ada dua hal dulu yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi ada martabat manusia sesuai dengan bagaimana dia mengamalkan al-iman dan al-islam. Ketika manusia masih fokus dengan dohir, ya lebih banyak bersifat dohir. Apa al-Islam? Sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Ya, yang mana ini perilaku dohir, bisa dilihat dan hukumnya adalah ilmunya adalah ilmu fikih. Ya, ilmu yang ngatur ini adalah ilmu fikih. Yang mana ilmu fikih ini banyak perangkat-perangkatnya. Akan tetapi induk dari bagaimana kita ibadah yang benar ya dibahas dalam ilmu fikih, di mana dalam ilmu fikih tersebut ada dikenal namanya madhab-madhab. Kemudian dalam hasil melaksanakan ilmu fikihnya ini, jadi ilmunya fikih, pelaksanaannya adalah ibadah, yang mana ibadah itu adalah bagian dari thariqah menuju Allah. Metode taqarrub kepada Allah. Di mana metode taqarrub kepada Allah ini ada yang umum, jadi umat Islam yang sholat 5 waktu, puasa, zakat, ini sudah berthariqah. Akan tetapi karena cara pelaksanaannya manual atau mandiri berdasarkan ilmu yang dia punya, tanpa ada bimbingan dan lain sebagainya. Jadi tetap bimbingan ada, tapi tidak ada ya yang ada pelajaran bimbingan khususnya tidak ada. Maka inilah yang dikenal thariqah orang awam. Jadi setiap orang Islam yang sholat dan beribadah ini sudah berthariqah. Apa thariqah? Ya thariqah menuju Allah. Contohnya Rasulullah. Karena uswah yang ditunjuk oleh Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama siapapun sealim apapun, kalau dalam fatwanya dan perbuatannya tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Karena contoh dalam agama ini hanya satu, Rasulullah, rujukan utamanya. Kalau ada orang berpendapat tidak boleh menyimpang dari perkataan dan perbuatan serta takriri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hasil dari ibadah, hasil dari berthariqah tersebut. Jika yang awam tadi pokoknya ibadah, kemudian ada kelompok manusia
yang beribadah dengan bimbingan. Kalau yang awam dibimbing ulama. Kemudian yang khusus dibimbing aulia. Jadi orang yang sudah wusul kepada Allah, dapat tugas dari Allah membimbing rohani manusia, memberikan tarbiyah. Ya, kalau ulama setelah lulus dari kuliahnya, lulus dari pesantrennya, hafal Quran, hafal hadis dan macam-macam sudah dikuasai, maka dia berhak memberikan taklim atau pelajaran. Jadi pelajaran baca tulis Quran, pelajaran nahwu shorof dan macam-macam. Itu pelajaran. Kemudian orang yang sudah menguasai teori-teori tersebut perlu pelaksanaan. Ya, orang yang sudah mengetahui tentang apa syariat dalam arti bagaimana rukun Islam dan rukun iman yang benar dengan ketentuan-ketentuan hukumnya, maka dia melaksanakan hal tersebut sudah berthariqah. Akan tetapi ada sebagian orang yang cara melaksanakan rukun iman dan rukun Islamnya ini melalui bimbingan yang membimbing wali. Ya, bimbingan wali ya dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah ini dikenal dengan tarbiyah. Jadi kalau ulama taklim, kalau wali mentarbiyah, mendidik. Jadi kalau ulama ngajar, kalau wali mendidik. Makanya ada pelajaran dan pendidikan. Para pemirsa rahimakumullah, ketika seorang melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan, maka orang tersebut pertama berada dalam makom atau martabat di hadapan Allah sebagai muslim. Ya, ketika dia tunduk dengan hukum Allah, orang yang tunduk itu namanya muslim. Kegiatannya ya aslam, ya berislam. Jadi aslama ketika dia sudah tunduk, ya tunduk pada aturan Allah, itu namanya berislam, orangnya muslim. Kemudian ya orang muslim ini mempunyai manzilah dalam martabat muslim, ada 3 manzilah atau 3 pos yang merupakan hasil dari bagaimana dia berislam dan beriman, melaksanakan hukum Islam dan iman tersebut. Manzilah pertama ya atau golongan yang paling bawah adalah orang-orang yang bertaubat atau berada pada makom at-taubah. Ya. Jadi at-taibin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dan nilai ibadahnya nilainya tobat, dan ini sebagian besar manusia berada dalam posisi ini. Sehingga Nabi menjelaskan semua lini ibadah yang ada adalah menghapus dosa. Ya, contohnya ketika kita bersahadat, ya, dengan syahadat yang benar, sungguh-sungguh Allah Maha tahu, maka pada saat itu betapa banyak, berapapun banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika belum Islam, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat ini menghapus dosa ketika orang tersebut belum masuk Islam. Sehingga orang yang bersyahadat pertama kali laksana seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa.